Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang model permukaan lembah pada peta topografi. Nah, di sini ada latar belakang dan alasan memilih fungsi tersebut. Yang pertama, latar belakang. Banyak fenomena alam maupun fisika yang dapat dijelaskan menggunakan fungsi matematika dua kubah. Misalnya, bentuk permukaan yang memiliki titik terendah di tengah seperti lembah, mangkuk, atau permukaan energi potensial suatu sistem. Melalui fungsi matematika, bentuk dan sifat fenomena dapat dianalisis dan divisualisasikan melalui grafik kontur dan grafik 3 dimensi. Fungsi f pada x, y sama dengan 3x pangkat 4 plus 4y pangkat 4 min 4 merupakan contoh dua fungsi keubah berpangkat 4 yang memiliki bentuk menyerupai mangkuk terbuka ke atas, memiliki titik minimum di 0,0 dan mencerminkan permukaan lembah atau permukaan energi stabil dalam sistem fisika. Selanjutnya, alasan memilih fungsi. Fungsi f pada x, y sama dengan 3x pangkat 4 plus 4y pangkat 4 min 4 dipilih karena tentunya yang pertama memiliki bentuk unik dan simetris, mudah diamati pada grafik kontur dan grafik 3 dimensinya. Yang kedua, mewakili fenomena nyata seperti permukaan lembah, wadah, atau energi minimum. Yang ketiga, relevan secara praktis, sering digunakan dalam bidang fisika, geografi, dan teknik. Yang keempat, sederhana namun menarik, mudah dianalisis, tapi tetap memiliki bentuk grafik yang indah. Nah, di sini ada pula fungsi dan gambar grafiknya beserta peta konturnya. Di sini peta konturnya memiliki nilai K yang dimana nilai K akan meningkat seiring kita bergerak menjauhi titik asalnya. Yang pertama, ada K sama dengan 4 yang memiliki arti titik yang berada tepat di 0,0. Selanjutnya ada K sama dengan 8 dan K sama dengan 16 memiliki arti kurva tertutup terbesar. Ada pula K sama dengan 0 memiliki arti kurva tertutup yang kecil. Selanjutnya ada K sama dengan 24 yang memiliki arti kurva tertutup yang lebih besar beserta berada pada luar garis peta kontur. Selanjutnya ada turunan parsial. Yang pertama terhadap X. Dol F per dol X sama dengan D per dx pada 3x pangkat 4 plus 4y pangkat 4 min 4. Karena hanya suku 3x pangkat 4 yang mengandung x. Dol F per dol x sama dengan 12x pangkat 3. Nah, di sini pangkatnya bernilai 3. Kenapa? Yang pertama dia bernilai 4, sekarang dia berubah menjadi 3. Karena setelah 3x pangkat 4 dikalikan, pangkatnya kita kurangi 1 hingga menjadi 3. Yang kedua, terhadap Y. Dol F per dol Y sama dengan D per dy pada 3x pangkat 4 plus 4y pangkat 4 min 4. Karena hanya suku 4y pangkat 4 yang mengandung Y. Dol F per dol Y sama dengan 16y pangkat 3. Nah, di sini begitu pula sama artinya dengan yang pertama, yang dimana 4y pangkat 4 setelah dikalikan pangkatnya kita kurangi dengan 1 hingga bernilai 3. Nah, selanjutnya ada gradien fungsi. Gradien fungsi vektor f pada x, y adalah vektor yang berisi semua turunan parsial. Vektor f pada x, y sama dengan dol f per dol x, dol f per dol y, sehingga vektor f pada x, y sama dengan 12x pangkat 3, 16
Y pangkat 3. Selanjutnya ada turunan berarah. Turunan berarah DUF pada X, Y menunjukkan laju perubahan fungsi f pada titik tertentu pada X, Y ke arah vektor satuan U sama dengan U1, U2. DUF pada X, Y sama dengan vektor f pada X, Y kali U, atau DUF pada X, Y sama dengan 12X pangkat 3 U1 plus 6Y pangkat 3 U2. Nah, selanjutnya ada evaluasi di titik 0,0. Hitungan nilai gradien di titik pusat. Vektor F pada 0,0 sama dengan 12 kali 0 pangkat 3 dan 16 kali 0 pangkat 3 sama dengan 0,0. Turunan berarah di titik 0,0 yaitu DUF pada 0,0 sama dengan 0,0 kali U1, U2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada interpretasi. Yang pertama ada turunan parsial. Nah, di turunan parsial ini memiliki dua nilai. Turunan parsial menunjukkan laju perubahan fungsi terhadap satu variabel saja. Nilai yang pertama yaitu del F per del F sama dengan 12X pangkat 3, yaitu laju perubahan terhadap X. Nilai yang kedua del F per del F sama dengan 16Y pangkat 3, yaitu laju perubahan terhadap Y. Nilai kedua 0 di titik 0,0 yaitu permukaan datar di pusat. Selanjutnya ada gradien, menunjukkan arah kenaikan tercepat fungsi f pada X, Y. Di titik 0,0 gradien sama dengan 0,0 yaitu tidak ada arah kenaikan. Titik ini titik stasioner atau kemungkinan minimum. Selanjutnya ada turunan berarah, menunjukkan laju perubahan fungsi ke arah tertentu karena nilai 0 di 0,0 untuk semua arah. Artinya, perubahan fungsi di sekitar titik itu tidak meningkat atau menurun secara langsung. Fungsi mencapai titik minimum global di pusat. Nah, selanjutnya ada turunan parsial pertama. Del F per del X sama dengan 12X pangkat 3 dan del F per del Y sama dengan 16Y pangkat 3. Selanjutnya ada titik stasioner atau kritis. Titik stasioner terjadi saat kedua turunan parsial sama dengan 0, yang dimana 12X pangkat 3 sama dengan 0 dan 16Y pangkat 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi, hanya ada satu titik stasioner yaitu 0,0. Selanjutnya ada metrik Hessian atau turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua fxx sama dengan del kuadrat f per del x kuadrat sama dengan 36x kuadrat. FYY sama dengan del kuadrat F per del Y kuadrat sama dengan 48Y kuadrat. FXY sama dengan FYX sama dengan 0. Maka metrik Hessiannya adalah H sama dengan baris pertama 36x kuadrat dan 0, sedangkan baris kedua 0 dan 48Y kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada nilai Hessian titik 0,0. H pada 0,0 sama dengan baris pertama 0 dan 0, baris kedua juga 0 dan 0. Determinannya D sama dengan 36x kuadrat kali 48y kuadrat min 0 sama dengan 1728x kuadrat
Y kuadrat. Pada titik 0,0 B sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada klasifikasi titik atau uji Hessian. Karena D sama dengan 0, tes Hessian tidak konklusif. Artinya kita tidak bisa langsung menentukan apakah titik tersebut maksimum, minimum, atau saddle hanya dari Hessian. Namun kita bisa melihat dari bentuk fungsi. F pada x, y sama dengan 3x pangkat 4 plus 4y pangkat 4 min 4. Semua suku berpangkat genap dan bernilai positif kecuali konstanta min 4. Nilainya minimum saat x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Selanjutnya ada analisis tambahan. Untuk setiap x, y tidak sama dengan 0, f pada x, y sama dengan 3x pangkat 4 plus 4y pangkat 4 min 4 lebih besar daripada min 4. Karena 3x pangkat 4 plus 4y pangkat 4 lebih besar daripada 0. Jika titik 0,0 memberikan nilai terkecil pada f 0,0 sama dengan min 4. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi dan kendala. Misalkan kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan fungsi. F pada x, y sama dengan 3x pangkat 4 plus 4y pangkat 4 min 4 dengan kendala constraints. G pada x, y sama dengan x plus y min 1 sama dengan 0. Artinya kita mencari nilai x dan y yang membuat f pada x, y sekecil atau sebesar mungkin selama x plus y sama dengan 1. Selanjutnya ada bentuk fungsi Lagrange. Kita bentuk fungsi Lagrange. L pada x, y, lambda sama dengan 3x pangkat 4 plus 4y pangkat 4 min 4 plus lambda pada x plus y min 1 dengan lambda sama dengan penggali Lagrange. Selanjutnya ada turunan parsial. Hitung turunan parsial dari L. Del L per del x sama dengan 12x pangkat 3 plus lambda sama dengan 0. Del L per del y sama dengan 16y pangkat 3 plus lambda sama dengan 0. Del L plus del lambda sama dengan x plus y min 1 sama dengan 0. Selanjutnya ada eliminasi lambda. Dari dua persamaan pertama, 12x pangkat 3 plus lambda sama dengan 0 dan 16y pangkat 3 plus lambda sama dengan 0. Maka 12x pangkat 3 sama dengan 16y pangkat 3. Maka kita mengimplikasikan x pangkat 3 per y pangkat 3 sama dengan 4/3. Kemudian mengimplikasikan x per y sama dengan 4/3 pangkat 1/3. Mengimplikasikan x sama dengan 4/3 pangkat 1/3 y. Selanjutnya di sini substitusi ke kendala. Gunakan kendala x plus y sama dengan 1, 4/3 pangkat 1/3 y plus y sama dengan 1. Kita turun y kurung siku 4/3 pangkat 1/3 plus 1 kurung siku sama dengan 1. Selanjutnya y sama dengan 1/1 plus 4/3 pangkat 4. Kemudian x sama dengan 4/3 pangkat 1/3 y. Selanjutnya ada hitung nilai numerik atau pendekatan. 4/3 pangkat 1/3 arsin 1.100, maka y arsin 1/100
1 plus 1 titik 1 0 0 sama dengan 2 per 2 kali 1 arsin 0,476. Kemudian X arsin 1 titik 1 0 0 kali 0,476 arsin 0,524. Nah, selanjutnya ada nilai fungsi di titik tersebut. F pada 0,524 dan 0,476 sama dengan 3 kali 0,524 pangkat 4 plus 4 kali 0,476 pangkat 4 min 4. Hitung 0,524 pangkat 4 arsin 0,075 dan 0,476 pangkat 4 arsin 0,051. F sama dengan 3 kali 0,075 plus 4 kali 0,051 sama dengan 0,225 plus 0,204 min 4 sama dengan min 3,571. Selanjutnya ada hasil optimasi. Yang pertama, titik optimum. Arsin X, Y sama dengan 0,524 min 0,476. Selanjutnya ada nilai fungsi. F pada X arsin min 3,571. Karena fungsi ini bertambah bila X dan Y menjauh dari 0, maka ini merupakan nilai minimum di bawah kendala X plus Y sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada interpretasi. Yang pertama ada fungsi F pada XY menggambarkan permukaan berbentuk lembah. Yang kedua ada kendala X plus Y sama dengan 1 adalah garis lurus pada bidang XY. Kemudian ada titik pada 0,524 min 0,476 adalah titik pada garis kendala yang memberikan nilai F terkecil atau minimum. Memotong lembah fungsi F pada X, Y dan titik. Selanjutnya ada secara visual. Garis X plus Y sama dengan 1 itu adalah titik potong terendah di sepanjang garis tersebut. Selanjutnya di sini ada implikasi nyata atau fenomena fisik. Yang pertama, permukaan ini dapat diibaratkan sebagai lembah atau mangkuk besar. Titik pusat 0,0 adalah dasar lembah pada posisi stabil atau titik keseimbangan minimum. Selanjutnya ada dalam konteks topografi. Yang pertama, 0,0 adalah titik terendah di permukaan tanah. Kedua, arah gradien menunjukkan arah lereng paling curam atau menuju atas. Ketiga, jika ini model bukit atau lembah, maka seseorang yang berdiri di 0,0 akan mendaki paling cepat dengan mengikuti arah gradien. Selanjutnya ada dalam konteks fisik atau energi potensial. Yang pertama, titik 0,0 adalah posisi energi minimum pada keadaan paling stabil. Kedua, semakin menjauh dari pusat, energi potensial meningkat pada sistem semakin stabil. Kesimpulan. Pertama, permukaan tersebut menunjukkan nilai Z sama dengan F pada X, Y selalu meningkat seiring menjauhnya titik dari pusat titik asal. Kedua, titik terendah atau minimum global berada di sekitar X, Y sama dengan 0,0 dengan Z sama dengan min 4. Ketiga, tidak terdapat titik maksimum lokal karena fungsi terus meningkat ke arah luar. Keempat, gradien vektor F sama dengan 12X pangkat 3,16 Y pangkat 3 selalu menunjuk ke arah kenaikan tercepat, yaitu menjauh dari titik pusat. Kelima, lereng tercuram berada pada arah di mana komponen X dan Y besar.
misalnya arah diagonal menjauhi pusat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.